an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azan ila al-Yaman fa zakara al-hadis wa fihi inna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tuhazu min agniyaihim fa turaddu fi fuqaraihim muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah bahwa Muaz berkata, ketika aku diutus ke Yaman, maka Nabi memesan kepadaku. Jadi begitu banyak pesan-pesan Nabi kepada Muaz. Salah satunya, sesungguhnya Allah memfardukan atas mereka penduduk Yaman, yaitu zakat yang harus dikeluarkan, yang diambil dari orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada para fuqara, didistribusikan kepada orang-orang yang fakir, yang tidak mampu. Maka ini pesannya Nabi. Jadi karena kita bahas tentang zakat, maka zakat sebagaimana kita ketahui bersama kurang lebih adalah rukun Islam. Sebagaimana puasa, syahadat, kemudian haji, ini zakat juga salah satu pondasi dari 5 pondasi. Jadi zakat yang kita kenal biasanya 2. Jadi kita ringkas zakatul mal dan zakat fitrah. Zakat juga biasa diartikan dengan sedekah. Kalau di Al-Qur'an, sedekatul fitrah atau sedekatul mal. Kemudian hal-hal yang berkaitan tentunya dengan zakat mal pasti ada berhubungan dengan harta benda. Harta benda tentunya sesuai dengan usaha, aktivitas kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi yang peternak berarti ada aturan. Yang pertanian, perkebunan ada aturan. Kemudian yang tijarah, yang perdagangan juga ada aturan. Kemudian demikian juga profesi-profesi lain. Semua ada aturannya sampai kepada simpanan, zahabi wal fiddah, emas, perak, itu ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agama tentang zakat itu sendiri. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya. Dan Anas an Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kata balahu hazi faridatus sadaqatul lati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina wallati amara Allah biha wa rasuluh. Jadi ada beberapa ketetapan, utamanya fi kulli arba'in wa isrina minal ibli fama dunahal ganam. Jadi kurang lebih zakat yang pertama, kalau dia profesinya mungkin di Jazirah sana yang profesinya peternak onta, tapi sekedar kita tahu tidak apa-apa kita ringkas. Jadi zakat onta itu mulai 5 ekor. Kalau 5 ekor dia 1 ganam, jadi satu kambing yang harus dikeluarkan. Begitu juga kalau dia ada urutannya, hadisnya ini cukup panjang. Ada urutannya 10 sampai 14 2 kambing. Kemudian 20 sampai 24 4 kambing sampai dia mentok 120, itu kurang lebih 2 onta betina musinna dalam umur 3 tahun. Ya. Nah, kemudian setiap tambahan 50 ekor dari onta, setiap tambahan 50 dari onta itu keluar yang umur 3 tahun 1 onta, setiap tambahan 50, kurang lebih begitu secara ilmunya. Nah, mungkin sampai meninggal kita tidak, tapi siapa tahu ada di antara nanti jadi ternak onta kan. Nah, kemudian untuk ukuran bakar, untuk ukuran sapi, jadi An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu ba'asahu ilal Yaman fa amarahu an yahuza min kulli salasina bakaratan tadi'an aw tadi'atan. Jadi wa min kulli arba'ina musinnah. Jadi kalau sapi standarnya dia dari 30 ekor.
30 sampai 70 ekor, kita keluarkan 1 ekor sapi yang musinnah, yang umur 2 tahun. Nah ini perlu nanti kalau siapa yang ternak sapi. Jadi 30 sampai 70. Kemudian 70 sampai 100 ekor itu keluar 2 tahun. Keluar 2 ekor. Demikian juga 100 sampai 120 keluar 3 ekor yang umur 2 tahun. Kemudian setiap 30 ekor bertambah 1 ekor. Jadi kalau sudah stabil sapi sampai 120, setiap 30 ekornya maka bertambah 1 ekor. Jadi kalau ada yang pelihara sapi musiman, ketika mau korban, beli sapi 5 ekor, beli sapi 10 ekor, apakah itu masuk zakatnya? Tidak. Jadi itu tidak masuk zakatnya. Jadi dia tidak peternak. Jadi tidak masuk zakatnya. Dia paling kalau memang sudah habis, dia sedekah. Jadi jangan nanti yang pelihara 5 ekor, 10 ekor yang dia tagih zakatnya. Jadi, kecuali sudah standar 30 ekor sampai 70, dia harus keluarkan 1 ekor. Itu kira-kira gambaran sapi. Kemudian untuk ganam, untuk kambing sama. Hanya kambing dia setiap 40 ekor. Jadi nanti ada zakatnya kalau dia sudah 40 ekor. Baru ada zakat kambing. Jadi kalau masih di bawah 40 ekor, itu belum ada zakatnya. Nanti 40 ekor baru ada zakatnya kambing, keluar 1 ekor umur 1 tahun. Keluar 1 ekor umur 1 tahun. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan emas dan perak? An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat salaka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha hamsatun darahim wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha nisfu dinar fama zada fa bihisabi zalika wa laysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaiha al-hawl." Rawahu Abu Dawud. Hadis hasan. Jadi untuk emas dengan perak ada ketentuan. Kalau perak nanti masuk kalau 200 dirham. 200 dirham kalau digeramkan dengan kita kurang lebih 600 gram. Jadi 600 gram perak itu baru keluar zakatnya. Jadi di bawah 600 belum ada zakatnya. Itu pun harus haul. Haul itu 1 tahun. Jadi harus 1 tahun. Itu nanti 600 gram baru kita keluarkan zakatnya. Itu pun haul 1 tahun. Kemudian demikian juga emas. Emas itu nanti 20 dinar, kurang lebih sekarang itu kalau 20 miskal, kurang lebih sekarang emas yang utuh, emas batangan itu kurang lebih 86 gram. Jadi 86 gram. Keluar berapa ya? 1/10-nya berarti 2,5 gram setiap 86 gram. Jadi setiap 86 gram. Kemudian biasa di buku-buku fikih lagi ada tertulis sampai 96 gram. Di buku-buku fikih lain kita lagi 96 gram. 96 gram kata Imam Syafi'i itu emas campuran yang 23. Jadi bukan yang 24. Jadi kalau 23 kurang lebih 96 graman. Kalau dia emas 24 kurang lebih 86 gram. Kalau dia emas 24. Ya. Jadi kalau sudah 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah haul. Yang persoalan yang selalu sudah kita bahas, bagaimana dengan perhiasan ibu-ibu, perhiasan istri kita di rumah. Makanya perhiasan jangan lewat dari nisabnya. Jadi yang disebut dengan perhiasan pakai cincin, pakai gelang, pakai anting, jangan lewat dari nisab zakat supaya tidak masuk. Karena kata Nabi perhiasan tidak masuk zakat.
Hanya kan kalau sekarang Pak Suparman trend kan, pokok berjalan. 1 kilo, 1 kilo, setengah kilo. Jadi kilo ada itu wajib dikeluarkan kalau itu, karena itu sudah bukan perhiasan. Jadi standar perhiasan itu di bawah nisab zakat, itu standar perhiasan. Jadi kalau sudah di atas tidak bisa. Jadi yang belum punya hari, nanti ada hari, nanti orang sesuai, jadi ambil standar perhiasan, jangan berlebihan. Oke, mana Ustaz? Jadi tetap ukurannya haul, makanya diperhatikan betul. Jadi kalau dengan hari ini berarti emas, dia kan jadi nukut, jadi fulus yang kita simpan di bank, ya kan? Karena jadi emas itu Pak Suparman sama dengan fulus. Jadi kalau Pak Suparman tinggal dikonversi, kalau 96 gram, sekarang berarti kurang lebih 80 juta berapa ya? 80 juta. Karena 800 sekian. Ya, kurang lebih 80 juta. Jadi yang punya flus 80 juta sudah haul, sudah 1 tahun, keluarkan. 2,5%-nya dikeluarkan. Jadi jangan simpan uang uang terus bertahun-tahun tidak keluar zakat. Dikeluarkan zakat. Jadi emas itu sama dengan uang, sama dikeluarkan zakat. Jadi dalam bentuk uang. Jadi kalau uang di bank tidak sampai 80 juta ya tidak ada masalah. Berarti aman, aman. Kalau tidak sampai 80 juta berarti aman. Kemudian pertanian. Ini yang sering kita hadapi sekarang. Ini kemudian kalau Wali Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yaqula alaihi al-haul. Nah, ini. Jadi setiap yang memanfaat, jadi makanya setiap zakat itu harta memang harus haul. Makanya dimanfaatkan, diputar. Jangan disimpan. Sehingga zakatnya nanti tidak ada. Ya kan? Diputar. Ya kalau dibuat bisnis. Jadi kalau ada harta jangan sampai harta satu nisab sampai 1 tahun. Jadi kalau dia diputar aman. Jadi jangan 80 juta disimpan terus. Apalagi kalau dia bukan emas, uang. Sudah inflasi, sudah jatuh, ya kan? Kemudian keluar lagi zakatnya, makanya diperintahkan diputar, dimanfaatkan. Jadi karena memang pada dasarnya kan di zaman Abu Bakar, bagaimana orang-orang kaya, uangnya itu tidak ada disimpan. Kalau dia sudah berlebihan, harus berikan modal kepada orang-orang saudara-saudaranya tidak mampu supaya uang itu terputar. Hanya persoalannya sekarang kontranya, ada orang diberi pinjaman huru hara, ragu juga kan? Dikasih pinjaman, baliknya susah. Nah, ini juga kadang susah, problemnya. Padahal memang diusahakan uang itu diputar terus, jangan sampai tersimpan. Kalau dalam ilmu ekonomi kan makin uang dikeluarkan, makin uang diputar, berarti makin bertambah karena ekonomi makin jalan. Tapi makin disimpan, makin dibekukan, pasar mati. Tidak jalan pasar. Kalau semua orang simpan duit, simpan emas, pasar tidak jalan, tidak kondusif ekonomi. Jadi harus diputar. Makanya diperintahkan diputar. Kemudian an Ali radhiyallahu anhu, laisa fil bakaril awamili sadaqah. Nah, demikian juga kalau ada sapi yang dipekerjakan itu tidak ada sedekah, tidak ada zakat. Yang memang sapi bekerja bukan yang diternak, itu tidak ada zakat. Jadi ada sapi dipekerjakan biasa kan, tapi kalau sekarang hampir susah karena semua sudah ada mesin kan. Kan ada biasa orang sapinya banyak, tapi dia disewa-sewa kan. Nah, itu tidak masuk karena dia dikerja, lain diternak, tidak sama. Oke, kalau didapat kasus-kasus seperti ini.
Di samaan Jabir anna Rasulullah kala laisa fi maduna ansi awak. Ini pertanyaan. Minal warak as-sadaqah wa laisa fi duna hamsin zuli minal ib sadaqah wa laisa fi duna hamsata aw sak min tamrin sadaqah. Rawahu Muslim. Nah, jadi untuk pertanyaan, kalau perak tadi 600 gram, kemudian kalau perak yang kurang dari 5 auqiyah di bawah 600 gram tidak ada zakatnya. Demikian juga onta yang di bawah 5 ekor tidak ada zakatnya. Onta yang di bawah 5 ekor juga tidak ada zakatnya. Begitu juga pertanian yang dikasih contoh Nabi tamar. Jadi tamar atau syair kalau kita rus atau narajil apa kelapa dan sebagainya itu kalau dibawa daripada 5 ausak tidak ada zakatnya. Berapa kadar perhitungannya? Kurang lebih sekarang pertanian kurang lebih jumlahnya 400 sampai 500 kilo. 400 jadi perbedaan ulama mazhab, di situ saja perbedaan ulama mazhab, yaitu tentang kilonya. Jadi 500 ada sampai 600 kilo yang harus dikeluarkan zakat pertanian sesudah panen. Jadi sesudah panen dikeluarkan kurang lebih 500 sampai 600 kilo. Jadi harus dikeluarkan zakat pertanian. Nah, begitu juga sama hitungannya kalau kopra, kalau kelapa. Jadi tentunya setelah dikerja, setelah sudah jadi kopra, ditimbang, kalau dia sudah sampai 450 kilo, harus keluarkan zakat. Habbi, biji-bijian al-hab, sama modelnya. Dikeluarkan juga zakatnya. Kalau sampai 450 kilo, coklat kan, biji-bijian. Kelapa, kemudian pertanian kita, kalau sampai 450 kilo, wajib zakatnya. Bagaimana kalau saya tidak sampainya 200 kilo, tidak ada zakat? Tidak ada zakat. Yang ada, Anda bersedekah. 100 kilo, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Jadi Anda harus bersedekah saja. Jadi sebenarnya kan ketua zakat yang ditetapkan syariat tidak begitu berat sebenarnya. Kenapa ditentukan ini saja? Supaya bukan orang jangan kaya sekali, tidak. Ya? Supaya sederhana, hidup itu sederhana. Jadi kalau yang sudah hasilnya bertonton ya sudah, tidak ada masalah, silahkan kan. Tapi bersihkan, kewajibannya harus dibersihkan. Jangan sampai dilupakan kan. Jangan sampai harta zakat yang dimakan. Ini yang tidak boleh. Nah, kemudian hanya ada perbedaan antara 5 dengan 10%. Di situ saja perbedaannya antara 5 dengan 10%. An Umar bin Suaib an abihi qala Rasulullah tuhadu sadaqatul muslimina ala niyahihim. Demikian juga ayat. Kemudian la tuhadu sadaqatuhum illa fi durihim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Demikian juga tidak ada wajib zakat bagi orang Islam yang hamba, yang punya hamba. Di zaman Nabi kan masih ada perbudakan. Sekarang kan sudah tidak ada, bisa kita bahas. Nah, demikian juga kata Nabi bahwa hamba juga tidak wajib bersedekah kalau dia budak. Karena bagaimana mau berzakat? Sedangkan dirinya dia tidak miliki, dia tidak punya harta. Tapi itu di zaman Nabi. Sekarang kan tidak ada lagi perbudakan. Semua orang merdeka, bebas. Jadi intinya kalau mau tidak kena zakat besar, pertama ada simpanan uang putar. Jadi tidak sampai 1 tahun, diputar terus. Jadi Anda hanya bersedekah. Nah, kemudian pesan Nabi kepada Muaz, jangan diambil zakat kalau belum cukup. Tidak bisa. Jadi kalau yang bersangkutan kita datangi, ontanya memang baru 4, jangan dipaksakan dia berzakat, kecuali dia mau.
Jadi kalau dia mau tidak ada masalah. Umpamanya timbangannya 300 kilo, berarti tidak ada zakatnya. Tidak bisa kita paksakan. Tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau kerelaannya, saya 300 kilo tidak apa-apa, saya zakat 5%. Tidak ada masalah. Itu kerelaannya. Kerelaan. Itu kita ingat petugas zakat dipesankan sama Nabi kalau belum sampai jangan dipaksakan. Kemudian ada juga persoalan an Ali an Abbas sa'ala Nabi sallallahu fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahila farasaha lahu fi zalik rawahu Tirmidzi. Jadi ada juga kasus dia mau percepat. Ya, dia mau percepat. Jadi datang petugas zakat sama Nabi, ya Rasul, ada beberapa orang sahabat, dia mau percepat keluarkan zakat. Ya kan? Dia mau percepat. Jadi mungkin masih dijemur, dia kan sudah ahli, dia sudah perkirakan, dia mau cepat keluarkan. Maka apa kata Nabi? Boleh. Nabi mudahkan, ada rukhsah untuk itu. Silahkan. Kalau dia mau percepat, tapi jangan kita paksa. Kemauan muzakki sendiri. Jangan kita paksakan, keluarkan dia, nggak boleh. Kalau belum kering. Tapi kalau ada yang mau percepat, dia mau keluarkan cepat zakat malnya, tidak ada masalah. Umpamanya dia punya tabungan kurang lebih sudah masuk nisab, sudah haulnya tinggal 2 bulan. Haulnya tinggal 2 bulan. Tapi dia mau keluarkan memang. Jangan sampai nanti masuk haul dia lupa. Jadi tidak ada masalah. Boleh. Semua mazhab juga mengiyakan, Imam Syafi'i semua. Jadi di bab zakat hampir 4 mazhab tidak ada terlalu berbeda pendapat. Hanya paling kilo-kilo saja. Tidak sama bab salat, tidak sama bab istinja, bab-bab yang lain taharat sampai bab-bab yang lain itu banyak perbedaan. Tetapi khusus zakat ini tidak terlalu banyak perbedaan. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan karena jelas sudah disepakati. Sekian kadarnya, sekian hitungannya, sekian jumlahnya, jadi tidak ada lagi pertentangan. Hampir tidak ada pertentangan ulama mazhab tentang itu. Nah, kemudian untuk jumlah yang dikeluarkan pertanian ini ada beda. Jadi untuk pertanian jika dia mengharapkan air hujan, maka dia harus keluarkan 10%. 10% dia keluarkan. Jadi kalau dia panen 1000 kilo, berarti 10%-nya berapa? 100 kilo. 100 kilo dia harus keluar. Kalau dia tak ada hujan, kalau dia menggunakan tenaga manusia atau tenaga binatang untuk menyiram itu tanaman, maka dia keluarkan 5%. Bisa paham Pak? Dia keluarkan 5%. Kalau dia menggunakan tenaga manusia atau pakai binatang, maka dia keluarkan 5%. Nah, jadi memang ada pertentangan di sini sedikit. Misalnya kita cengkeh. Karena cengkeh ini di zaman Nabi kan tidak ada. Jadi ada yang ambil 5%, ada yang ambil 10%. Tapi di mazhab Syafi'i lebih banyak ambil yang 10%. Banyak ambil 10%. Walaupun beberapa mazhab boleh mudahkan, beberapa ulama mudahkan 5% karena memang hampir cengkeh itu tidak diurus sebenarnya. Kalau cengkeh kan tidak diurus. Paling hanya diparas, begitu juga kelapa tidak terlalu diurus sebenarnya. Jadi nilai zakatnya itu luas. Jadi memang pertanian agak banyak, tapi ingat pertanian kata Nabi sesudah dipotong uang pupuk. Ya Pak ya, dipotong uang pupuk pekerja. Setelah bersih itu baru dikeluarkan zakat. Jangan nanti inilah hebatnya karena kalau tidak nanti seperti terzalimi kita petani kan. Belum apalagi kalau ada utang. Jadi setelah potong pupuk, upah buruh kalau pakai buruh, baru dihitung keluarkan zakat. Jadi tidak berat sebenarnya. Tidak ada berat, ringan sekali. Jadi kemudian untuk petugas zakat. An Abdullah bin Abi Aufa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atahu qaumun bi sadaqatihim, qala Allahumma salli alaihim." Allahumma salli alaihim, muttafaqun alaih. Jadi ini juga adab bagi kita yang menerima zakat, yang mengambil zakat atau petugas zakat, minimal didoakan. Jangan terima zakat di depan pintu, di pinggir jalan.
Jadi kalau ada yang bawa zakat di zaman Nabi, dibawa zakat sama Nabi, Nabi doakan. Minimal doanya pendek. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Paling pendek. Jadi kalau Imam Syafi'i ada ajarakallahu fi ma ataita, boleh apa? Doakan orang. Jangan tidak didoakan. Tapi bukan berarti ketika Anda berikan saya zakat, kemudian saya sampaikan syukran ya akhir. Tidak boleh. Jangan ucapkan terima kasih. Yang terima kasih adalah memberi zakat. Karena dia sudah dibersihkan. Kita hanya mendoakan dia Allahumma salli alaihim atau Allahumma salli ala Ali Muhsin, Allahumma salli ala Ali Hamka, Allahumma salli ala Ali Waris. Jadi kita jangan begitu saja. Tidak ada yang lain. Jadi jangan dia bawa zakat Anda bilang terima kasih. Tidak boleh. Tidak ada. Jadi Nabi tidak pernah sampai gitu. Kita justru dia harus terima kasih karena kita bantu dia untuk membersihkan harta. Jadi jangan kata-kata terima kasih. Jazakallah khair. Ada. Ya kan? Jadi doakan. Jadi jangan orang bawa zakat tidak didoakan. Itulah orang-orang tua dulu kan. Kadang mau memberi zakat dia pakai niat. Tunggu dulu. Saya pakai niat. Tapi pada dasarnya ketika dia sudah hitung, ketika dia sudah bawa ke tempat zakat itu sudah niatnya. Pada dasarnya tapi tidak apa-apa untuk takwiyah, penguatan tidak apa-apa kalau dia mau lafazkan. Tahun ini saya keluarkan zakat saya sekian. Baik, saya terima zakat Pak. Selesai. Jadi seperti ada ijab kabulnya. Di pinggir jalan kita terima zakat sah atau tidak sah? Tetap sah, tapi kurang bagus. Karena ada kan perintah Al-Quran. Wasalli alaihim. Ya kan? Doakan mereka. Sakanun lahum. Tenangkan jiwa mereka. Supaya orang berzakat itu hatinya tenang. Jadi kalau Anda langsung terima, Anda tidak doakan, tidak terlalu membekas. Jadi doakan, semoga usaha Bapak lebih berkah lagi. Usaha Bapak lebih bertambah banyak lagi. Ya, doakan, supaya hatinya senang. Dengan doa kita yang kita sampaikan, hatinya senang. Itu adab. Jangan sampai kita lupa. Minimal, kalau kita masuk saya sampaikan. Semoga Allah balas. Semoga Allah ganti apa yang engkau suruh. Ada masalah? Zakat mal, silakan. Padahal dia menyimpan harta uang, tapi karena dia sudah hitung kalau sampai 1 tahun ini sudah cukup uangnya dengan nisabnya kan, dia sudah hitung. Jadi dia sengaja menghindari pembayaran zakat dengan cara beli aset. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ya, jadi bagaimana nanti? Katakanlah Desember tidak hitung dari Januari, cukup zakat. Tapi sekarang dia tidak keluar zakat sehingga dia punya uang itu dia belikan aset. Kira-kira bagaimana itu? Sama ini kasusnya di zaman Nabi diperintahkan jangan pisahkan onta kamu karena mau menghindari zakat. Misalnya ini onta 7 ekor. Kemudian karena sudah saatnya untuk kasih keluar zakat, yang 2 ekor dititip sama anaknya. Seolah-olah anaknya punya kandang. Ini yang Nabi larang. Kita memisahkan supaya zakatnya tidak ada. Ya hampir sama. Jadi kalau memang itu bisnis, kita putar terus, ya kan? Setelah itu untungnya 100 juta. Nggak sampai 1 bulan kita putar lagi 200 juta. Tak apa-apa. Nggak sampai 1 bulan kita putar lagi 300. Itu Pak. Jadi jangan di informasi. Oh sudah mau 1 tahun, ada belanja lagi. Sudah 1 tahun ada belanja lagi. Makanya dibilang diputar. Jadi bukan dibelanja jadi aset, diputar. Ya. Nah, sehingga itu yang dipesan sama Nabi. Biasanya ada orang tekniknya begitu. Sudah mau zakatnya 100 juta Pak ya. Habis itu dia transfer. Ini kalau pakai nukut, dia transfer 50 juta sama harinya. Jadi 350 kan. Selesai. Nah, itu memisahkan karena takut dihitung. Nggak boleh. Dipisahkan karena takut dihitung. Oke? Kalau aset itu cuma bisa dia masuk dalam kategori biasa. Kalau aset Anda aset apa? Misalnya kayak tanah. Ini dia masuk dalam kategori zakat itu. Misalnya dia punya tanah, punya lahan.
Apa tidak bisa dihitung dalam masyarakat atau hubungannya? Ya kalau Anda punya tanah Anda tidak olah, lain kalau mengolah. Jadi makanya Nabi bilang, kalau yang punya tanah jangan sampai tanah dibiarkan. Tidak boleh. Sehingga Nabi kan kasih fadilah. Man ahya garsan, siapa yang hidupkan tanah yang garsan, yang tanah yang tidak dihidupkan itu pahalanya besar. Jadi ketika Anda hidupkan dengan pertanian sebenarnya bukan tanahnya, tetapi pertaniannya. Ketika Anda hidupkan dengan peternakan sebenarnya bukan tanahnya, tapi peternakannya. Nah, persoalannya, ente beli banyak tanah, jadi itu jadi seperti aset. Ente tidak olah itu tanah, itu yang kena kalau sampai 1 tahun. Makanya diolah. Oke? Jadi kalau memang ente pebisnis, memang ente punya kerja hanya jual beli tanah. Jadi kasih banyak tanah, bukan bangun rumah, tidak. Memang hanya untuk tanah. Sama dengan Anda beli emas. Jadi mana tanah yang memang ente jadi aset sudah 1 tahun, Anda harus keluarkan. Kalau kita hitungannya begitu sama dengan emas dia. Sama dengan emas, karena Anda tidak hutang. Karena itu aset Anda bukan hutang. Betul-betul itu seperti simpanan, seperti uang. Dan bisa jadi fatalnya kalau Anda tidak manfaatkan itu tanahnya. Yang fatalnya apa? Yang fatalnya bisa-bisa naik terus. Memang keuntungan ekonomi betul, ya kan? Tapi zakat Anda nggak naik terus. Artinya kalau sekarang kan ukurannya NJOP, pemerintah kan kita bayar pajak, kan ada NJOP nilai objek pajak kan, berapa per meter. Nah, itu yang Anda hitung di NJOP-nya. Nah, makanya dijadikan bisnis. Sehingga Anda punya tanah nanti orang-orang tajir nanti dia spekulasi begitu caranya supaya terhindar dari zakat kan begitu saudara. Akhirnya aset-aset padahal tidak diolah. Lain kalau tanah untuk kos, ya kan? Tanah untuk rumah disewa, tanah untuk peternakan, untuk pertanian, bukan tanahnya tidak masalah itu. Tanah tidak masuk, tapi kalau jadi investasi Anda itu jadi simpanan Anda ya otomatis masuk. Jadi ini sepakat kalau ulama mutaakhirin itu seperti Yusuf Qaradawi dan lain-lain masukkan karena Yusuf Qaradawi beralasan ya begitu sama dengan dari Yusuf Qaradawi itu yang mutaakhirin termasuk profesi kan 2,5%. Jadi tetap makanya diolah. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita punya tanah tidak mampu kita olah, jangan disewakan. Maksudnya bukan tidak mampu. Kalau kita tidak mampu bangun atau kita tidak mampu bertani, satu hari kita pakai saja. Karena itu mana saya tidak mampu juga, jadi tidak usah disewa. Ya, tinggal yang pinjam tanah, yang mengerti kalau ada panen ya bagilah. Ya, tapi tidak ada kewajiban untuk itu. Paling bagus. Ada lagi. Berarti ya Pak, kalau untuk pertanian dan peternakan itu dia hitungan zakatnya itu nisab berarti bukan haul. Apa itu? Untuk pertanian